permasalahan yang terkait dengan syarat Jumat, artinya yang terkait ya yang ada ya kesinambungannya dengan urusan sah syarat Jumat. Satu, lau kharajal waqtu wa hum fi athna'is shalah. Dalam kitab ini dikatakan seandainya waktu itu telah habis, wahum dan mereka, siapa? Para jamaah tadi itu yang sholat Jumat fi athna'is shalah, di pertengahan sholat. Jadi waktu sudah habis tapi sholat masih dilakukan, keluar waktu zuhurnya karena mengakhirkan sholat Jumat. Ya, sholat Jumat dilaksanakan jam 2:30 misalkan. Kemudian pada pertengahan sholat waktu itu habis, maka bagaimana kemudian menindakinya? Atammuha zuhron, maka kemudian dia harus menyempurnakannya dengan sholat zuhur. Nah, maksudnya ketika waktu habis maka dia langsung menyempurnakannya. Jadi nggak nunggu salam dulu terus kemudian naik zuhur, nggak, langsung berubah. Tadinya 2 rakaat langsung menjadi 4 rakaat. Wala yushtarat tajdidun niyah, dan tidak disyaratkan untuk memperbaharui niat. Wala yadurru asyakku fi athnaiha, dan tidak masalah jikalau dia ragu di pertengahannya. Ini jikalau kasus-kasus terjadi. Ya, fikih itu kan bicara kasus, bicara kejadian. Yang kedua, laudhaqal waktu an iqamatiha. Seandainya waktu itu terlalu sempit tatkala kita mau melaksanakan sholat Jumat, au syukka fi baqail waqti, atau diragukan bahwa waktu itu masih ada, ahramu bizuhri wujuban. Jadi khutbah udah selesai tapi kita udah ragu ini kira-kira mau lanjut 2 rakaat atau bagaimana, khawatirnya waktu sudah keluar. Kalau udah di situ berarti belum masuk kepada sholat, maka otomatis langsung saja takbiratul ihram, imam itu langsung sholat duhur. Paham nggak? Kalau di tengah-tengah sholat, sudah di dalam sholat, imam sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, waktu nggak cukup, masuklah waktu asar, ya. Maka langsung berubah, tadinya 2 menjadi 4. Tapi kalau waktu khutbahnya baru selesai terus kita udah ngira-ngira, waduh kayaknya nggak cukup waktunya nih, kalau gitu langsung saja takbiratul ihram tapi dengan niat sholat duhur 4 rakaat. Nah, cukup sampai situ. Yang ketiga, laumaddul imamu ar-raka'atal ula, seandainya imam pada rakaat pertama, ini bicara Jumat yang udah mepet-mepet ke asar nih, gitu ya, bicara Jumat yang udah mau mendekati waktu asar. Nah, ini mungkin di kita jarang yang terjadi begini, tapi kalau di daerah-daerah, ya saya pernah juga itu di daerah Jawa Barat itu masih banyak yang sholat Jumat jam 2. Saya tanya, kenapa jam 2 sholatnya? Nunggu ajengan. Nah, nunggu ajengannya karena nggak tahu ajengannya punya wadifah, mungkin ya kita nggak tahu, punya tugas, ya tugas zikir apa wirid atau apa, mungkin saya nggak tahu juga. Cuman husnudzon saja, yang penting masih di dalam waktu Jumat gitu. Nah, lau maddal imamu ar-raka'atal ula. Nah, sekarang kasusnya sama, tapi kemudian yang membuat tidak cukup waktunya itu adalah si imam. Kenapa? Karena dia memperpanjang bacaannya. Jadi bacaannya dipanjang pada rakaat pertama. Hatta lam yabqa, sehingga tidak cukup minar rakaati tsaniyah untuk melanjutkan rakaat kedua. Artinya sudah keburu masuk. Asima, maka imam tersebut berdosa, wangqalabat duhron, dan kemudian langsung merubah imam itu. Nah, ini ilmu imam ini. Wangqalabat, maka pada ketika itu juga imam harus merubah menjadi sholat zuhur. Ya, berarti udah melakukan 1 rakaat karena rakaatnya panjang. Ya, Jumat itu kan sunnahnya begini, kalau nggak baca sabihis yang pertama itu nanti yang keduanya baca al-ghosyiyah. Kalau tidak, ya mau lebih afdol lagi, pertamanya baca surah Nun. Ya, Nun. Ya,
Yang kedua al-qiyamah. Nah itu panjang dua-duanya tuh. Nah karena memang pengen mungkin unjuk bacaan apa bagaimana, dipanjangin akhirnya. Full, itu full, nggak pakai sepenggal, full. Ya, surah Nun itu full. Nah kemudian karena panjangnya bacaan imam sehingga rakaat kedua itu dikhawatirkan nggak bisa mendapatkan waktu, bahkan sudah masuk waktu asar, maka dosa bagi imam. Iya, harus diganti pada saat ketika itu juga dengan sholat luhur, langsung diubah sholat duhur, bukan dibatalkan, langsung ditambah rokaatnya. Yang keempat, lau sallama ba'dul adadi arba'ina fil waqti, seandainya sebagian orang yang 40, bilangan yang 40 itu pengesah tadi salam, maksudnya selesai daripada waktunya fil waqti, pada waktu zuhur, wa ba'duhum fi kharijih, ini sebenarnya nggak terlalu penting ini ya, dan sebagian mereka di luar daripada itu, batalat jum'atul kulli wa yutimuna dhuhran in qarubal faslu baina salamihim wa audihim. Nah maka batal sholat Jumat seluruhnya. Jadi kalau ada bilangan pas banget Pak, 40 orang, jadi 40 itu satu imam dan khotib, 39 jamaah. Nah ini kan ngepas banget ini ya. Nah, makanya kalau yang begitu ngepas sekali, rada-rada khawatir dikit kita. Kalau satu batal, semuanya batal itu. Iya, ngepas banget ya. Jadi satu batal, semuanya batal. Nah ini makanya di Fathul Mu'in pembahasannya panjang, termasuk diantaranya kalau bisa 40 orang ini baca Al-Fatihahnya juga bagus semuanya. Karena kalau tidak bagus Al-Fatihahnya berarti sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, ada 2 orang nggak sah karena baca sabab Al-Fatihahnya, maka semuanya nggak sah. Yang 40, ini bicara 40 pas-pasan loh ya. 40 pas-pasan. Jadi kita sholat Jumat 39 orang, ini pengesah semua, satu yang jadi imam dan khotib, ada 2 orang atau 1 orang aja yang Al-Fatihahnya masih Alhamdulillahirabbil alamin misalkan, Ar-Rahmanir-Rahim misalkan, masih begitu. Ini kalau di pembahasan Fathul Mu'in. Jadi si pengesah ini luar biasa. Saya pernah ke daerah Jawa Tengah, ini sampai emang pelosok banget, itu tuh daerah pelosok. Jadi si pengesah ini sama DKM sampai diamanatkan, jangan sholat Jumat di mana-mana, kalau bisa saya minta tolong sholat Jumat sudah di sini aja, khusus buat pengesah di situ. Nanti ada masjid lain lagi sama, dia punya pengesah masing-masing. Dan mohon maaf nih, pengesah itu bahkan dikasih upah sama DKM-nya. Ya karena pengesah itu bukan sekedar pengesah, dia juga bacaannya harus bagus gitu. Karena dia nanti yang menjadi apa namanya? Penanggung jawab sekaligus penentu Jumatan itu sah atau tidak. Makanya kemudian ya kalau bahasanya taken kontrak lah gitu, tapi bukan dengan cara tanda tangan atau bagaimana, bukan, cuman itu sebagai tanda terima kasih karena memang seandainya tidak ada mereka, dikhawatirkan yang lainnya kan kita nggak tahu kualitasnya bagaimana, bukan hanya sekedar orang yang baligh, orang yang merdeka, orang yang mustautin, tapi juga sebagai pengesah. Karena nanti dalam fikih di ibarahnya itu fa inna qadu wahidan, kalau mereka itu diantara mereka ada salah satu yang batal itu kan banyak faktornya, karena dari wudhunya batal, atau dari misalkan Al-Fatihahnya nggak bagus, nggak benar, maka otomatis batal juga sholatnya gitu ya. Rukunnya dia nggak tahu, maka otomatis sholatnya juga jadi nggak sah. Satu aja, maka otomatis seluruhnya juga tidak sah. Nah ini ruwet memang sholat Jumat itu.